Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mengadakan pembahasan soal dari ulangan yang kemarin. Baik, langsung saja kita akan menuju ke soal pertama. Tonggak awal lahirnya pemerintahan Orde Baru ditandai dengan keluarnya. Ya, jadi Orde Baru adalah pemerintahan pada masa Presiden Soeharto ya, yang itu diawali dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret. Jadi jawabannya adalah yang B, Super Semar. Baik, soal nomor 2. Pertanyaannya adalah apa cita-cita dari Orde Baru? Jadi Orde Baru itu lahir sebagai koreksi terhadap berbagai penyelewengan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama atau pemerintahan Soekarno. Yang dijawab ini adalah melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu adalah cita-cita dari Orde Baru. Baik, saya kira sudah jelas. Berikutnya adalah Super Semar merupakan perintah dari siapa kepada siapa untuk mengambil langkah-langkah mengamankan negara setelah terjadinya G13 PKI. Jadi Super Semar itu diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Ya, jadi yang D. Berikutnya, Tritura dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 66. Ya. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya di buku katanya 12 Januari, maka jawabannya adalah yang 10 Januari 1966. Baik. Nomor berikutnya, Jenderal Soeharto membubarkan PKI pada tanggal berapa? Jadi setelah menerima Super Semar tanggal 11 Maret itu, Jenderal Soeharto akhirnya membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Gitu ya. Nah, berhubungan dengan nomor di atasnya, nomor di bawahnya adalah apa dasar hukum pembubaran PKI? Jadi, pada tanggal 12 Maret 66 itu PKI dibubarkan dengan dasar hukumnya adalah TAP MPRS nomornya 25 MPRS garing 1966. Jadi inilah TAP tentang pembubaran PKI. Gitu ya. Dan sekarang TAP ini masih berlaku. Kalau tidak berlaku berarti PKI bisa eksis lagi. Gitu ya. Baik, nomor berikutnya adalah TAP MPR tentang P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, atau sering juga disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Itu adalah TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 ya. Ini semuanya sudah ada di materi saya, di materi e-learning ya. Nanti silahkan dicek lagi. Berikutnya adalah apa dasar penggabungan partai politik atau fusi pada masa Orde Baru? Jadi, adanya P3, PDI, dan Golkar itu merupakan upaya Orde Baru untuk ya katakanlah membungkam partai-partai selain partai pemerintah yaitu Golkar. Dan itu penggabungannya berdasarkan ideologi. Misalnya kalau P3 itu ideologinya Islam. Kalau PDI itu ideologinya adalah nasionalis. Kalau Golkar itu adalah nasionalis religius. Jadi jawabannya adalah ideologi. Berikutnya adalah Indonesia merupakan salah satu pelopor dari berdirinya ASEAN. Kapan ASEAN berdiri? Gitu ya. Jadi ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 67 di kota Bangkok, Thailand. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi pelopor dari ASEAN. Gitu ya. Baik, berikutnya adalah tokoh yang dianggap sebagai pencetus konsep dwifungsi ABRI. Jadi dwifungsi ABRI itu adalah ABRI memiliki dua fungsi sebagai kekuatan sosial dan kekuatan politik. Dengan kata lain, saat itu ABRI bisa berpolitik. Nah, tokoh yang menjadi pencetus adalah Bapak Nasution, ya, Jenderal Abdul Haris Nasution. Berikutnya,
undang-undang tentang partai politik yang hanya mengakui 3 partai yaitu P3, PD, dan Golkar tercantum dalam Undang-Undang Nomor. Nah, itu di materi saya juga ada. Di materi tentang reformasi, silahkan dicek ya. Jawabannya adalah nomor 3 tahun 85 yang sering disebut dengan paket undang-undang politik ya. Jadi Undang-Undang nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 8. Nanti silakan dilihat apa isi dari masing-masing undang-undang ini. Berikutnya adalah peristiwa yang mendorong gerakan reformasi adalah peristiwa tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal berapa? Jadi tragedi Trisakti itu singkatnya adalah terjadinya penembakan terhadap para mahasiswa Trisakti oleh aparat sehingga muncullah 4 korban dari mahasiswa Trisakti. Itu menjadi pemicu terjadinya gerakan reformasi. Terjadinya tanggal 12 Mei 1998 ya, itu peristiwa tragedi Trisakti. Berikutnya, nah ini berhubungan dengan soal di atasnya adalah salah satu mahasiswa Trisakti yang gugur dalam tragedi Trisakti adalah namanya Lang Mulia Lesmana. Nanti silahkan dicek lagi 3 korban yang lain ya. Di materi saya sudah ada, silahkan dicek lagi. Nomor berikutnya ini adalah gambar ketika mahasiswa berhasil menguasai gedung DPR ya pada saat gerakan reformasi. Nah, terjadi pada tanggal berapa? Yaitu tanggal 19 Mei 98 yang nanti selang 2 hari setelah tanggal 19 akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri yaitu pada tanggal 21 Mei 98. Ini ya nomor di bawahnya berhubungan dengan soal di atasnya. Berikutnya, siapakah yang memimpin Indonesia setelah mundurnya Soeharto? Jadi setelah Soeharto lengser, kekuasaan diberikan kepada B.J. Habibie. B.J. Habibie ya, ingat. Presiden setelah Soeharto adalah B.J. Habibie yang melanjutkan masa dari Soeharto. Berikutnya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan. Nah, tolong nanti diingat ya. Jadi yang melaksanakan pemilihan presiden dan wapres secara langsung itu pada masa Presiden Megawati ya tahun 2004. Itu kita melakukan pemilihan presiden langsung pertama kali. Tapi kalau pemilu pertama kali setelah reformasi ya tolong dibedakan itu terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie tahun 99, pemilu tahun 99 yang diikuti oleh 48 partai politik. Nah, itu pada masa Presiden Habibie. Jelas ya? Kemudian, hari Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Itu terjadi pada masa pemerintahan. Ya, jawabannya adalah pemerintahan Gus Dur atau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Kemudian yang terakhir, presiden terpilih berdasarkan hasil pemilu tahun 2004 adalah tadi sudah saya singgung di depan yaitu Presiden SBY. Tapi ingat ya, SBY itu ada 2 kali sebagai presiden, yaitu tahun 2004 atau SBY jilid 1 dan tahun 2009 SBY jilid 2. Jadi jawabannya di sini adalah yang SBY jilid 1. Baik, saya kira itu untuk pembahasan soal kita. Semoga bisa bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.